dengan kejadian seperti ini akan lebih baik. Bukan mabuk-mabukan seperti ini. Hei, diam kau! Bapak! Kau lagi, kayak cewek aja kau! Iya, mana mungkin dia bisa bayar? Hidupnya aja di atas kursi roda. Sekarang kalian pergi. Ibu. Bapak! Ya, nikmatin aja sama omnya. Kamu jangan pergi, Dam. Aku takut. Udah, hatiin aja sama Adam. Om. Adam, gua kayak begini juga bukan berarti gua orang yang nggak bener ya. Adam. Udah, tenang aja sama Om di sini. Tangan Om. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Kembali saya Angel Elga dan rekan saya Mario hadir menemani Anda untuk mengambil hikmah dari kisah hidup seorang narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya telah hadir bersama kita pagi hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Angel. Alhamdulillah. Seperti biasa nih di studio kita sudah bersama narasumber kita yang namanya kita samakan menjadi Mas Ruben ya. Mas Ruben, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi, kabar saya baik. Ruben, silahkan. Saya kan anak keempat dari 8 yang bersaudara. Masa kecil saya habiskan memang di kota Medan. Tapi yang anehnya kakak saya secara tiba-tiba mendadak meninggal tanpa sebab, tanpa penyakit. Banyak yang bilang juga katanya diguna-guna atau memang disantet orang. Dan setelah lepas dari itu, bapak saya juga memang sakit. Sempat cek ke dokter, dokter pernah mengatakan sakit apa enggak? Pernah, memang sebelumnya udah berusaha juga kan. Bawa bapak juga ke rumah sakit, tapi diagnosa saya nggak terdeteksi. Sampai memang ada banyak biaya habis untuk pengobatannya, biaya dari pengobatan medis, sampai pengobatan ke dukun kampung. Bahkan sampai kami berutang ke rumah-rumah orang. Dengan semua memang rumah kami yang di Medan itu kami gadaikan hanya untuk melunaskan utang kami, tapi nggak tercukupin. Dan sampai kami pun diusir di rumah kami sendiri dan kami balik ke kampung. Kabar ya Pak. Ruben doain, pasti bakal sembuh kok Bapak ya. Pak, Bapak cepat sembuh ya. Iya, Mak. Tapi perutku ini masih sakit sekali. Yang sabar ya, Pak. Iya. Enak-enakan ya di sini. Sekarang bayar hutang. Bu, maaf. Kami belum ada uang. Kami minta tambah waktu lagi ya, Bu. Waktu lagi. Gak, waktu sudah habis. Kalau kalian gak bisa bayar hutang, rumah yang kalian gade akan saya ambil. Ibu gak berhak yang ngusir kami di rumah ini. Ini rumah kami, Bu. Kasar kok, jangan bayar utangnya. Rumah kamu. Bayar dulu hutang bapak kamu. Iya, mana mungkin dia bisa bayar? Hidupnya aja di atas kursi roda. Sekarang kalian pergi. Ibu. Bapak! Bapak! Sabar ya, Pak. Sekarang kamu pergi. Bawa ibu bapak kamu sekalian. Pergi dari sini. Pergi. Ibu jahat. Makanya kalau utang dibayar. Ibu jahat ngusir kami dari sini, Bu. Nah Pak Ustadz, ini menggunakan sarana ilmu hitam ya, seperti yang diceritakan oleh Mas Ruben, itu menyiksa seseorang, itu hukum Islamnya seperti apa Pak Ustadz? Memang di dunia ini kan ilmu kan secara umum kan ada dibagi dua dalam kategori. Misalkan dalam kajian di dunia ada ilmu hitam, ada istilah ada ilmu putih itu. Apa sesungguhnya? Pada dasarnya nggak sama. Al ilmu itu ya minallah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ketika di tangan orang-orang hitam itu artinya adalah orang-orang yang hatinya buruk, hatinya jelek, maka kemudian ilmu itu digunakan dengan cara-cara yang tidak baik. Itulah yang kemudian dunia perkembangan, kalau kita kisah pada zaman Nabi juga sudah ada, itulah namanya kategori ada ilmu sihir. Itu adalah kategori di sana. Pada zaman Nabi Musa sudah ada perang ini antara Nabi Musa dengan
lawannya Nabi Musa dengan Raja Fir'aun dan kroninya, yang kemudian sampai kemudian Allah memberikan namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah kekuatan yang Allah berikan pada Rasul dan para Nabi Allah dalam rangka untuk mengalahkan musuh-musuh yang bertentangan dengan dia, tentangan Allah. Makanya contoh misalkan sihir. Jadi pada masa itu ada orang melempar galam, melempar kayu, maka kemudian tiba-tiba kayu itu menjadi ular dan luar biasa. Maka orang kemudian terheran. Maka kemudian Allah memerintahkan pada Nabi Musa alaihissalam, falamma alqasahu fa idza yasubanu mubin, maka tatkala Nabi Musa melempar tongkatnya tiba-tiba menjadi ular yang sangat besar dan kemudian melululantakan yang lain, melumat yang lainnya tadi. Maka kemudian barulah orang kemudian terpeletuk, ternyata ilmunya Nabi Musa alaihissalam jauh lebih baik dari mana mereka. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ketika ada orang yang diuji dengan ilmu hitam, taruh misalkan tadi difahami oleh Mas Ruben tadi, maka kembalilah kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah Al-Qawi, Allah dat yang maha kuat, Allah yang akan menurunkan kekuatan pada hambanya ketika hambanya itu dekat. Lah, tentu sebagai hamba Allah, maka tidak ada jalan hidup itu kemudian mulus lempeng, semua maunya lempeng, tapi kan Allah menguji. Makanya kan kata Allah misalkan dalam surat Al-Mulk, Allah mendiskuskan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan, tapi kemudian dalam proses kehidupan itu apa? Allah uji. Mengapa Allah uji? Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara hamba. Mana yang terbaik itu adalah bagaimana proses ikhtiari usaha manusia dalam rangka untuk menapai kehidupan ini supaya dia bisa establis. Mas Ruben tadi tentu ini adalah bagian dari ujian. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah semakin kita mendekatkan pada Tuhan untuk melihat. Yang kedua adalah tentu di dunia ini Allah berikan ada orang-orang yang Allah berikan bisa melihat dan kemudian bisa melakukan terapi dengan ilmu-ilmu yang tadi itu. Maka mintalah pada orang yang ahli, tetapi jangan sampai permintaan tolong ini salah alamat. Misalkan dengan kekuatan yang kita minta tolong justru malah akhirnya bersingokol dengan misalkan kekuatan setan, dengan jin, ya sama saja berarti kita masuk dalam dunia hitam yang kemudian otomatis kita ikut dalam lingkaran dosa yang dilakukan orang tadi. Jadi mengapa orang ini kena misalkan ilmu tadi hitam tadi itu? Yang pertama di dalam banyak penjelasan karena dhoful iman, lemah iman. Yang kedua adalah orang ini sedang al-bu'du anillah, sedang jauh dari Allah. Apa maknanya jauh dari Allah? Tingkat konsentrasi dia ketika ada kekosongan jiwanya, komunikasi dengan Tuhan, maka biasanya inilah ada kekuatan lain itu kemudian bisa masuk. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang yang memiliki kedekatan pada dia, orang yang memiliki kekuatan jiwa keagamaan kuat, biasanya relatif sulit ditembus oleh dengan kekuatan seperti ini. Nah, makanya kan mengapa Al-Quran berikan bimbingan, misalkan Nabi SAW juga menyatakan bahwa ada kekuatan, ada jin dan seterusnya, tapi Nabi memberikan bimbingan apa? Di antaranya misalkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab dan seterusnya. Itu adalah memberikan penjelasan bahwa ada kekuatan lain. Maka kita meminta perlindungan pada Allah supaya Allah yang akan menangkal dalam konteks ini. Mas Ruben itu tadi cerita Mas Ruben balik ke kampung ya, terus sampai menjual rumah juga. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Ya waktu memang tinggal di kampung, kami numpang sama saudara. Di sana kami berusaha mencoba buka usaha kecil-kecilan. Setelah buka usaha kecil-kecilan, bapak saya sembuh dan dia berubah. Nggak seperti biasanya yang awalnya mungkin baik, tapi kasar, suka main tangan, suka mukul. Bahkan suka mukul mama di depan mata aku sendiri. Sampai barang-barang semua dipecahkan. Ya. Ma. Ini benar kan jawabannya? Oh iya sayang. Belajar lagi ya, yang pintar. Iya, Ma. Bukain pintu. Bukain. Sudah tuli kalian ya. Dari tadi ku gedor-gedor pintu, tidak kalian bukain pintunya. Bapak ini apa-apaan sih? Pulang-pulang marah-marah, Bapak mabuk ya? Diam kau, berisik tahu? Pak, sampai kapan Bapak mabuk-mabuk seperti ini? Nggak jelas gini, Pak. Sampai kapan? Alang bocah aja lo! Tampar, Pak! Tampar! Tampar! Bapak seharusnya sebagai kepala rumah tangga dengan kejadian seperti ini akan lebih baik. Bukan mabuk-mabukan seperti
seperti ini. Diam kau! Kau lagi, kayak celeng aja kau! Jangan, Pak. Pak, Ikutin kau sana aja! kamu Ruben, Pak. Tolong. Jangan, Pak. Kau dengar ya? Urus anak kau ini daripada urusin aku! Itu sempat menanyakan nggak Mas Ruben kenapa perubahan sifat bapaknya bisa begitu? Saya nggak berani, karena memang mungkin sebelumnya udah pernah juga berguru dengan ilmu hitam. Sempat juga saya lihat dia pernah motong lidahnya pakai parang itu di depan mata saya. Ustadz, ini kan dengar ceritanya Mas Ruben ya, bahwa ada nggak kemungkinan masih mau dipengaruhi guna-guna ilmu hitam ini sehingga bapaknya Ruben ini sampai menyakiti dirinya, sampai melakukan kekerasan lagi. Perubahan sifatnya itu mungkin nggak karena pengaruh-pengaruh itu Pak Ustadz? Ayah beliau ini bukan dipengaruhi tapi memang belajar gitu. Tadi kan menyatakan di Mas Ruben kan mempelajari. Jadi para pemirsa, ada satu hal penting kalau kita ada buku menarik yang penelitian yang berkaitan kajian tentang ini. Jadi ternyata apa? Ketika setan itu sebenarnya menggoda pada kita, jin yang jahat itu juga menggoda pada kita. Entah apa? Dia minta supaya kita ini berkongsi pada dia, bergabung dalam kekuatan dia. Maka ketika kita bergabung, mau bergabung dengan dia, maka berarti kekuatan kita ikut dalam kekuatan dia. Apa yang terjadi? Ketika sandaran keagamaan kita kuat, ketika iman kita tidak kuat, maka berarti kita dalam pengaruh dia. Nah, apa yang dilakukan oleh bapaknya Mas Ruben tadi, ketika kekuatannya tidak ada pada diri dia, maka dia ikut dalam kekuatan lain tadi itu, gitu loh. Akibatnya apa? Ya dia melakukan apa saja karena kesadarannya dikendalikan oleh orang lain, gitu, oleh kekuatan lain, bukan orang, kekuatan lain. Akibatnya apa ya? Melakukan pemecahan dan seterusnya itu karena kekuatan lain. Makanya mengapa Islam melarang kelas orang bermain-main dalam ilmu seperti ini? Karena apa? Yang pertama, ini masuk dalam wilayah isyraku billah, menyekutukan pada Allah, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, berarti kita sama dengan berkawan, ikhwan syayatin, berkawan dengan setan, ikut dalam kekuatan dia. Yang ketiga apa? Berbahayanya nanti justru akan menghancurkan kekuatan dirinya sendiri dan kemudian berpengaruh pada yang lainnya. Lantas apa yang dilakukan? Ya ini harus disingkirkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dalam melakukan pembersihan kekuatan-kekuatan tadi dengan doa-doa, di ruqyah. Itu adalah diantara cara bagaimana orang membentengi dalam konteks ini. Agama itu menuntunkan adalah orang tua di depan anak senantiasa memperagakan, menteladankan praktek kehidupan yang baik supaya anaknya bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya sehingga tumbuh dan berkembang tersimpan dalam memori bawah sadar dia, psikis dia nanti akan tumbuh dengan baik, mentalitinya akan dengan baik, dewasa nanti dia dalam keadaan damai. Nabi mengatakan apabila kamu sedang bertengkar dengan suamimu, dengan keluargamu, maka jangan disaksikan oleh anakmu. Tujuannya adalah dalam kajian psikologi pendidikan supaya anak tidak menyaksikan dan menjadi contoh bagi kehidupan anak gitu. Makanya kan mengapa misalkan ada beberapa saudara-saudara kita yang ahli dalam bidang ruqyah, ahli dalam bidang kajian semacam itu, kenapa itu dibersihkan? Itu tujuannya pembersihannya adalah supaya tidak mempengaruhi. Inilah saya kira pentingnya mengapa orang mendalami agama, mendalami keimanan itu dalam rangka meluruskan niat dan membersihkan kekuatan supaya ketauhidannya kuat sehingga terjerembab dalam perbuatan syirik. Syirik itu apa maknanya? Al-dhulumat, kegelapan. Jadi orang yang terjerembab dalam praktek ya gelap hidupnya. Karena nggak ada nurullah, nggak ada cahaya Allah. Yang ada itu adalah apa? Cahaya setan, cahaya jin yang jahat tadi sehingga apa? Hidupnya gelap. Tadi kan Mas Ruben mengatakan kayak gelap itu karena tadi itu. Maka mesti harus dibersihkan melalui sinar agama, tuntunan agama sehingga hidupnya menjadi optimis, ada harapan dalam hidupnya. Mas Ruben itu dengan perlakuan yang seperti itu, apakah Mas Ruben ada perasaan dendam ke ayah? Memang dibilang belum lagi dengan tinggal bapak saya yang memaksa kalau saya memang yang masih kelas SMP nikah, saya memang masih dendam, sangat benci sama bapak saya. Dia yang membuat hidup saya hancur, yang membuat diri saya seperti ini dia. Kenapa memang seperti seorang orang tua kayak gitu sama anaknya sendiri? Hancur seperti apa yang dimaksud Mas Ruben ini? Seperti apa? Saya nggak tahan dengan kelakuan dia. Makanya saya kabur dari rumah, cari, dan saya pergi jauh ke Medan sampai saya cari mama saya, dan akhirnya memang saya jumpa sama dia. Tapi setelah saya jumpa sama mama saya, kehidupan mama saya juga lebih menderita lagi. Ya kerjanya di sana cuman mulung barang-barang bekas, dan kerjanya juga sebagai pembantu rumah tangga. Saya nggak tega lihat dia seperti itu, makanya saya nekat. Dengan modal saya nekat,
Tanpa saya kenal siapa-siapa, saya pergi ke Jakarta hijrah. Mas Ruben datang ke Jakarta, hijrah, apa yang Mas Ruben lakukan di Jakarta? Di Jakarta, awalnya saya nggak tahu apa yang mau saya berbuat. Saya kerja serabutan sana-sini, makan kadang nggak makan. Udah sampai 3 bulan saya di sini, masih aja terombang-ambing. Sempat saya juga dilecehkan di Jakarta. Seperti apa, bisa dijelaskan nggak? Saya tidak tahu sejak kapan kepribadian saya bisa seperti ini. Memang saya sangat benci sama bapak saya. Itu yang membuat sisi saya, kepribadian saya sebagai seorang laki-laki hilang. Dan dimana saya juga menyukai yang namanya apa yang disukai seorang perempuan, seperti pernak-perniknya. Dan gaya saya mulai lentik, seperti orang perempuan. Mungkin dipengaruhi oleh lingkungan di Jakarta atau bagaimana? Ya, bisa juga karena memang sifat dan perlakuan bapak saya yang memang dendam itu ada, sehingga mempengaruhi psikisnya saya, ya. dan juga saya juga diajak teman saya yang memang teman saya yang saya kenal di Jakarta. Apakah hilangnya sosok seorang ayah atau mungkin seperti yang Mas Ruben tadi membenci seorang ayah itu bisa mempengaruhi psikis atau mungkin perubahan kepribadian seperti yang dialami Mas Ruben itu? Apakah bisa? Kan begini, Mas Mario, ada teori begini. Kalau anak itu tumbuh di rumah, setiap hari dimarahi terus-terusan, maka anak itu menjadi jiwanya menjadi bukan optimis, tapi pesimis. Tapi kalau anak itu dididik dengan ramah, dengan sopan santun, dengan kepribadian yang baik, makanya anak akan tumbuh menjadi seorang pemberani, dia akan menjadi perilakunya baik dan seterusnya. Percaya diri jadi. Ya, percaya diri muncul gitu. Lah, Mas Ruben tadi kan hidup dalam alam kehidupan keluarga contoh dari yang baik. Akibatnya apa? Pelan-pelan tapi pasti jiwanya itu akan tumbuh di dia baik dan kemudian muncul dendam pada ayahnya. Dendam ini melahirkan 2. Yang pertama membenci pada ayahnya yang luar biasa. Yang kedua nanti akan berpengaruh pada psikis dia, perilaku dia, membenci kehidupan laki-laki kemudian beralih. Iya, inilah yang namanya kalau dalam kajian psikologi orang akan mengalami deviasi perilaku. Deviasi perilaku artinya adalah penyimpangan seseorang dari yang seharusnya begini bergeser karena apa? Karena ada traumatik psikis. Ini traumatik psikis yang dialami ketika menyaksikan ayahnya tadi. Karena itulah para pemirsa, mengapa Rasulullah SAW mengingatkan keras kepada para orang tua harus menjadi teladan di rumah. Itu ternyata dalam kajian psikologi jauh Rasulullah telah memprediksi efek yang ditimbulkan untuk anak jangka panjang itu inilah. Makanya kan bahkan Sayyidina Ali juga sampai kemudian menegaskan lagi berperilaku ya seperti sebagai seorang teman. Itu masalahnya adalah ada kedewasaan dialogis dengan anaknya itu supaya anaknya tumbuh dengan baik. Lah, Mas Ruben itu mengalami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga melahirkan trauma dan kemudian tidak ada sentuhan bimbingan agama. Akhirnya apa? Mengalami deviasi perilaku, mohon maaf Mas Ruben. Kemudian akhirnya tadi itu. Maka caranya apa yang dilakukan adalah bagaimana membantu Mas Ruben mengembalikan kepercayaan diri bahwa hidup inilah bagian dari pernik-pernik kehidupan. Kembalilah kepada jalan yang lurus, kembalilah kepada jalan yang benar, maka nanti Allah akan berikan kekuatan, orang akan tumbuh dengan baik. Ada harapan baru. Kan Al-Quran menjelaskan begini, wala tayasu min rohillah. Jangan sekali-kali pernah berputus dengan rahmat Allah. Artinya apa? Rahmat samudra Allah itu luas, jemputlah rahmat Allah, cari kawan dengan baik, lingkungan dengan baik untuk menumbuhkan traumatik tadi sehingga menjadi yang lebih baik. Mas Ruben kan tadi mengatakan di Jakarta dipengaruhi oleh temannya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dipengaruhi itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Mas Ruben? Dipengaruhi teman sih sebenarnya. Dia pernah menjebak saya. Kan saya kan dibawanya nongkrong di suatu tempat yang memang belum pernah saya temuin. Di mana saya dikenalin dengan om-om. Di sana saya memang dijualnya sama om-om. Di situ memang hidup saya betul-betul hancur dan terjebak. Mulai dari situ ya. Kita mau ke mana sih, Dam? Kok kamu nyuruh aku pakai baju rapi kayak gini? Udah, tenang aja, Ben. Nanti di dalam aku kenalkan kau dengan seseorang. Ini emang rumah siapa, Dam? Ada. Ayo, kita ke dalam dulu. Itar dulu. Kenapa? Udah nggak usah mikir, udah ayo ikutin aja dulu. Adam. Udah, duduk aja dulu, santai. Udah. Ini yang namanya Ruben.
cakep juga teman kamu. Jelas. Hai sayang. Om ini yang bakal ngasih kau uang banyak. Kau bakal sukses di Jakarta. Ini duit buat kamu. Sekarang silahkan pergi. Baik, Om. Jadi kamu jual aku dah. Dan nikmatin aja sama Om ya. Kamu jangan pergi, Dam. Aku takut. Udah, yakin aja sama Om. Adam, gua kayak begini juga bukan berarti gua orang nggak bener ya. Adam. Udah, tenang aja sama Om di sini. Om, jangan Om. Jangan, Om, jangan. Om. Kalau memang mau berubah, sebenarnya mau berubah. Tapi yang saya harapkan buat Pak Ustadz sih, gimana caranya biar saya bisa diberikan sedikit nilai berharga di mata orang. Iya. Jadi gini Mas Ruben, kan begini, permata itu, emas berlian itu jatuh di kubangan apa ini, got sekalipun, dia masih bernilai. Tapi ketika di lingkungan apa namanya tadi, di got kotoran tadi itu, nilainya tidak berharga. Tapi maka dia harus keluarkan dia. Keluarkan apa? Cuci dia, bersih dia, bawa ke toko emas, bawa ke toko berlian, bayar nilainya akan muncul. Apa mananya? Manusia itu sesungguhnya seperti berlian, dia tetap bernilai. Tapi ketika dia hidup dalam kubangan lumpur penuh noda dan dosa, maka nilainya menjadi hilang dia. Tapi ketika dia ditarik, diangkat dia disiram, dicuci. Apa mananya cuci? Ditaubati, taubat. Dicuci dia, kemudian dilap dia. Dilap itu artinya apa? Ibadah, hiasi dengan nilai kebaikan, maka dia nanti akan menjadi moncer, menjadi bernilai yang luar biasa. Jadi Mas Ruben juga seperti itu. Jadi jangan larut di dalam alam sekarang ini menyesali, oke iya, dulu mengapa ayahanda seperti itu? Mungkin dia sedang tersesat. Nggak ada orang yang menolong ayahanda. Lah, sekarang Mas Ruben nggak boleh mencontoh ayahanda itu kemudian trauma ini berkepanjangan. Mas Ruben harus memulai dari inner power, kekuatan diri, bangkit, berkawan dengan orang baik, nanti Mas Ruben akan seperti berlian tadi itu. Yakinlah. Kata Allah, Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya, pasti akan dikasih. Yang kedua apa? Setiap kesulitan yang dialami oleh hamba, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Mas Ruben harus yakin Allah sedang menguji, Allah tidak ingin menarik yang lebih baik. Mas Ruben harus menjemput itu. Saya kira itu. Dan insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk Mas Ruben. Maaf nih, saya pengen nanya, tapi ibu Mas Ruben tahu nggak dengan kegiatan Mas Ruben selama di Jakarta itu seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Tahu, tapi kalau memang kehidupan saya yang udah hancur seperti ini, tidak. Mas Ruben masih rindu ketemu sama ibunda? Kalau memang dibilang rindu, memang sangat rindu. Sangat rindu Mas Ruben? Mas Ruben, tadi kan Mas Ruben mengatakan ingin berubah ya, ingin kembali ke jalan yang baik ya. Setelah dari sini bimbingan Ustadz, nanti juga bisa komunikasi dengan Ustadz di belakang ya. Ini saya mau tanya, mau nggak Mas Ruben melakukan perubahan demi mamanya? Kan Mas Ruben sayang sama mamanya. Mau, kalau untuk orang tua pasti saya mau, apapun saya lakukan. Nyawapun pasti saya taruhkan. Mas Ruben kangen nggak sama ibunya? Sama mamanya? Kangen. Mas Ruben kalau kita hadirkan mamanya, Mas Ruben senang? Mau? Oh, bisa, kalau saya dihadirkan ke sini. Ya, kita coba ya, kita komunikasi dengan tim Tawakal ya. Kita berusaha ya. Silakan Ibu. Silakan. Ngobrol di sini ya. Sambil duduk kita ngobrol di sini ya. Alhamdulillah Allah telah pertemukan. Ini atas izin Allah Mas Ruben. Ini atas izin Allah, kru diberikan kemudahan, dihadirkan sehingga Mas Ruben bisa bertemu. Mas Ruben senang tim Tawakal bisa menghadirkan ibunya. Ini mama saya. Iya. Nah, Ibu, setelah Ibu mendengar apa yang dikatakan Mas Ruben tadi, bagaimana perasaan Ibu? Siapapun anak saya,
Saya tetap menyayanginya. Mama saya yang salah. Maafkan Mama, nak. Maafkan juga Ruben, Pak. Ruben janji akan jadi laki-laki yang bisa membanggakan Papa untuk selamanya. Ruben janji gak akan buat Papa susah. Ruben mau berubah demi Mama. Jadi Mbak Angel, Mas Mario, pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Pelajaran apa? Yang pertama bahwa di luar lingkungan kita, di luar diri kita masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang tersesat, sedang salah jalan. Maka kita harus memiliki kewajiban moral. Untuk apa? Untuk mengembalikan saudara-saudara kita supaya kembali pada jalannya. Pagi hari ini Mas Ruben bersama ibundanya yang tadi mungkin sesungguhnya datang ke Jakarta, Mas Ruben ingin membahagiakan orang tua. Tapi ternyata apa yang terjadi di Jakarta, terjebak atau dijebak atau kejebak, banyak cara lah orang sesungguhnya keburukan itu senantiasa terus ingin mengajak pada keburukan. Maka ketika orang sedang di ujung jalan yang buntu itu, kadang orang mengalami keterputusasaan, maka inilah tugas kita, orang yang lebih mengerti bagaimana mengajak dan menyelamatkan. Nah, pagi ini adalah Mas Ruben ingin merubah dirinya, ingin kembali. Salah satunya apa misinya? Ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan mamanya. Dan yang kedua adalah seorang ibu, apapun keadaan anaknya, dia tidak akan pernah merelakan seperti itu. Dan pasti ibu dengan kasih sayangnya yang tak bertepi, tak berbatas itu, ingin mengembalikan anaknya dengan cintanya, ingin membangkitkan anaknya. Dan mudah-mudahan inilah memberikan pelajaran kepada kita semua, para ibu. Sayangilah anak Anda sebagai seorang anak, sayangilah ibumu, dan harapan masa depan itu jauh lebih baik daripada mengulang peristiwa masa lalu. Ini amalan apa yang mungkin seharusnya dilakukan Mas Ruben biar nanti bisa ke depannya kembali ke jalan yang benar dan mungkin bisa kembali ke jati dirinya yang sebenarnya? Iya, yang pertama Mas Ruben, kembalilah kepada tuntunan ilahi. Makanya kan samudra Allah, samudra maaf Allah itu amat sangat luas, maka jemputlah itu. Yang kedua, rahmat Allah menyelimuti pada seluruh hambanya dalam keadaan apapun, maka kembali kepada rahmat Allah. Apa salah satunya? Mas Ruben pertama, taubat kepada Allah, Mas Ruben ya. Taubat kepada Allah. Yang kedua apa? Sholat 5 waktunya ditunaikan. Ya mungkin dulu rajin, sekarang mungkin sedang tidak pernah atau mungkin sedang tersesat, kembali untuk tuntunan itu. Yang dulu masih ingat baca-baca Quran, berzikir, maka berzikirlah seperti itu. Maka dengan cara seperti itulah maka Allah akan menerangi hati kita yang semula gelap menjadi terang dan kemudian menuju jalan. Yang kedua untuk ibunda. Ibunda ini Allah titipkan pusaka yang sangat berharga untuk anak-anaknya. Salah satunya apa? Pusakanya, doanya itu tidak ada batas, tidak ada hijab antara Allah dengan orang tua. Maka bermunajatlah kepada Allah, meminta apa? Agar anandanya Mas Ruben ini diberikan hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah supaya kembali pada jalan lurus. Yang kedua, Allah murahkan pintu rezekinya supaya bisa membahagiakan orang tua. Saya kira itu Mario dan Mbak Angel. Ibu, ini kan ujian buat ibu dititipkan anak seperti itu ya. Ada nggak yang ingin ibu pertanyakan kepada Pak Ustadz? Apa yang harus ibu lakukan setelah pulang dari acara ini? Bapak tanya aja langsung ya. Pak Ustadz. Iya. Bagaimana saya menghadapi semua ini untuk anak saya? Ya, yang pertama ibu harus menguatkan kesabaran. Ibu sedang diuji gitu. Kenapa apa itu Mas Ruben seperti ini? Bukan karena tanpa sebab, karena mengalami guncangan jiwa, tekanan psikis yang luar biasa di masa kecil, masa mudanya. Maka kemudian ketika remaja dewasa tumbuh seperti ini. Yang kedua, ibu meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengembalikan watak dasar dan watak asli perilaku dari Mas Ruben. Yang ketiga, ibu membimbing dia, mengajak ke tempat-tempat yang lurus, apa? Majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang baik, orang yang soleh. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Mas Ruben akan bisa kembali. Yang ketiga, kalaupun bekerjalah di lingkungan yang baik supaya Mas Ruben tidak kembali pada alam lamanya ini gitu loh. Saya kira dengan cara seperti itu. Dan yang paling terakhir, ibu jangan putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menurunkan pertolongan pada ibu dan kepada Mas Ruben. Ya, jadi intinya seberat apapun, sedosa apapun manusia, tidak ada kata terlambat untuk bertobat ya Pak Ustadz ya. Betul, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah sama di sini membimbing kita semua yang ada di sini ya. Dan buat Mas Ruben sama Ibu, semoga bisa menjadi pelajaran ya. Dan Mas Ruben kita doakan yang terbaik untuk keluarganya.
Baik pemirsa Tawakal, semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah yang disampaikan oleh Mas Ruben di sini. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.